SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Pada video kali ini, kita akan berbincang-bincang terkait lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Kok bisa sih jadi instruktur penerbangan? Bersama dengan saya, Markus Kari SPD, selaku pengelola media SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Di sini saya ditemani oleh kedua siswa-siswi dan mereka juga akan bersama dengan saya untuk memandu jalannya bincang-bincang santai pada video. Halo, perkenalkan nama saya Kalisa, saya dari kelas 10C. Halo, perkenalkan nama saya Inge Tangten dari kelas 10C. Oke, sedikit perkenalan dari kami yang akan memandu bincang-bincang santai ini. Dan kesempatan ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Kapten FOO Yohanes C. Setiawan. Beliau merupakan alumni dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi tahun pelajaran 2000-2001. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Untuk hari ini semua sehat, puji Tuhan. Kita senang mendengar kabar dan mudah-mudahan sebentar dalam bincang-bincang santai kita Bapak bisa mengupas tuntas terkait dengan judul kita pada video ini, yakni lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi untuk bisa jadi instruktur penerbangan. Baik. Karena pastinya semua orang tahu bahwa untuk masuk dalam bidang atau dunia penerbangan itu hanya lulusan SMK. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar kami, dan nanti mungkin sebentar Bapak bisa mengupas lulusan SMA bisa jadi instruktur penerbangan. Oke. Baik Bapak, kita mau tahu Bapak lebih lanjut profesi Bapak dan keseharian Bapak di dunia penerbangan ini. Pasti banyak yang penasaran karena kemarin foto-fotonya sudah sebar dan banyak yang memberikan salam dan sebagainya. Siap. Kalau profesi saya sendiri adalah flight dispatcher atau biasa disebut FOO. FOO dan merangkap sebagai instruktur di salah satu lembaga pendidikan, dan saya juga yang memimpin lembaga pendidikan tersebut sudah kurang lebih 6 tahun. Nah, itu lembaga pendidikan apa? Untuk lembaga semacam sekolah SMA atau dia sudah masuk perguruan tinggi begitu? Oke, untuk lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan lanjutan dari SMA atau SMK yang bergerak untuk bidang penerbangan, khususnya penanganan darat. Gitu. Jadi keseharian saya ya untuk saat ini sudah 6 tahun ini ya hanya mengajar. Boleh tahu Pak, mengajar di mana Bapak lembaga pendidikan? Oke, saya mengajar di lembaga sertifikasi profesi penerbangan Citra Jaya Dirgantara kelas Purwokerto. Wow. Di kelas Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto, Jawa Tengah. Purwokerto ini mungkin dari mana? Ini Kalisa Jawa. Jawa. Oh. Oke. Ini dari Jawa tapi sekolah di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Oke Bapak, berarti untuk menangani sertifikasi profesi itu di sekolah penerbangan, jabatan penerbangan sebagai apa? Saya sebagai direktur. Kebetulan saya dipercayakan sudah 6 tahun ini memimpin lembaga sertifikasi profesi ini, menjadi direktur di Citra Jaya Dirgantara kelas Purwokerto. Citra Jaya Dirgantara, Citra Jaya Dirgantara ini salah satu lembaga yang kita selalu dengar kok. Kita baru tahu direkturnya siapa. Nah, ini direkturnya Citra Jaya Dirgantara. Ya, kalau yang mau ke sekolah atau mengambil profesi di bidang penerbangan, ini ada lembaga Citra Jaya Dirgantara. Ini langsung saja. Ini alumni SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Ini orang
Orang Alor asli Bapak ya? Lahir besar di Alor. Lahir besar di Alor, luar biasa. Bagaimana sih Bapak bisa menekuni profesi penerbangan? Baik, untuk menekuni profesi penerbangan, saya mengawali karir saya itu pada tahun 2002 di GSA Merpati Nusantara Airlines Kabupaten Alor. Jadi kalau warga Alor itu dari tahun 2002 hingga 2014 sudah tidak asing dengan saya di bandara. Pasti setiap hari pasti bertemu saya di bandara sebagai petugas operasional penerbangan. Kemudian saya juga menjadi pionir untuk pesawat Wings Air di Kabupaten Alor. Artinya yang merintis begitu ya? Saya yang merintis dari awal. Jadi setelah Merpati sudah tidak beroperasi di Kabupaten Alor, saya yang melobi ke Jakarta untuk Wings Air mengambil rutenya Merpati dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Alor dari tahun 2015 hingga saat ini. Itu bagaimana ceritanya Bapak sampai harus bisa itu? Apakah memang waktu itu belum ada penerbangan ataukah penerbangan pesawat keluar masuk Alor atau bagaimana? Sejak Merpati Nusantara Airlines ini berhenti beroperasi di Kabupaten Alor ini hanya beroperasi kurang lebih cuma satu pesawat saja, yaitu Transnusa. Itu waktu tahun 2002 ya? 2014. Jadi karena saya lihat banyaknya penumpang yang terbengkalai, akhirnya saya coba melobi ke Jakarta. Kebetulan direkturnya dulu mantan orang Merpati juga untuk Wings, namanya Pak Agus Nursaman. Jadi saya coba melobi sama beliau, akhirnya dibukalah rute perdananya tahun 2014 dan saya sempat memegang di sini kurang lebih 6 bulan, kemudian saya memutuskan untuk resign dan melanjutkan studi. Oke, Pak. Setelah kita kembali dulu, ini kan alumni SMA Katolik Santo Yosef tahun 2001. Terus masuk tahun 2002, Bapak sudah masuk ke dunia penerbangan. Itu ceritanya bagaimana Pak? Ceritanya cuma iseng-iseng aja. Jadi orang jauh kan begitu ya? Iya. Iseng-iseng saja, coba ke GSA Merpati di sini. Itu melamar atau? Iya. Melamar. Ya. Jadi melamar, akhirnya ya memang karena kebutuhan personil di sini kurang, akhirnya kita keterima. Jadi memang saya merintis itu dari nol sih sebenarnya. Itu sudah ada niat mau kayak gitu waktu masih di SMA atau masih kecil, memang punya cita-citanya begitu? Kalau cita-cita pada umumnya hampir sama ya sama anak-anak pada umumnya punya cita-cita itu pasti sama. Tapi untuk ke penerbangan itu buat saya belum ada planning sampai ke situ begitu. Jadi saya hanya merasa saya sudah bekerja nih. Saya itu masuk sudah ada ilmu tentang itu penerbangan. Kami tetap di training oleh Merpati sendiri. Jadi kan pasti merasa tidak mungkin begitu kan? Ya. Ini lulusan SMA langsung masuk diterima di lembaga penerbangan, perusahaan penerbangan langsung seperti ini ya. Ini sudah berapa lama ini Pak? Berarti sudah dari 2002 sampai sekarang. Kalau saya untuk di industri penerbangannya, khususnya di maskapai itu kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Sedangkan untuk di lembaga pendidikannya saya kurang lebih sudah 6 tahun. Oke, jadi judul podcast kita hari ini kan lulusan SMA Katolik Santo Yosef kok bisa jadi instruktur penerbangan? Karena banyak orang pasti kira kalau misalnya lulusan SMA pasti tidak bisa masuk dalam jadi instruktur penerbangan. Kira-kira bagaimana begitu? Oke. Ceritanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, dan ini sebenarnya sudah banyak yang saya kupas tuntas permasalahan seperti ini. Jadi pada prinsipnya di dunia penerbangan ini untuk masuk ke industri penerbangan, untuk sekolah-sekolah kepenerbangan itu memang melalui jalur pendidikan dengan jurusan IPA. Jurusan IPA. Kalau di SMA? Di SMA. Sedangkan saya IPS. Oh iya, terbalik ya? Terbalik. Ya itu seharusnya bicara sejarah. Ya, saya IPS. Tapi kenapa saya bisa ke situ? Saya punya prinsip.
Ya. Saya sudah berkecimpung dalam dunia penerbangan kurang lebih 14 tahun. Otomatis saya harus mendalami ini. Dengan bekal sebagai praktisi selama kurang lebih 14 tahun, saya melanjutkan studi. Baik Bang, berarti kita waktu dari 2002 sampai 2014 itu masih pakai ijazah SMA? Iya. Wow, luar biasa. Dan saya sampai saat ini masih SMA. Status saya SMA, masih. Luar biasa. Begitu. Jadi saya 2015 melanjutkan studi, yaitu saya mengambil lisensi untuk Flight Operation Officer atau Flight Dispatcher tahun 2015, dan kemudian saya kurang lebih 2 bulan setelah mengantongi lisensi tersebut, saya bergabung dengan Sriwijaya Air Group. Itu waktu mengambil lisensi itu kita beritahu di lembaga. Saya di Merpati Training Center langsung. Satu sama Iya. Iya. Saya langsung di Merpati Training Center, kemudian saya bergabung dengan Sriwijaya Air Group kurang lebih 2 bulan sebagai flight dispatcher di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Wow. Kemudian saya diminta waktu itu sama almarhum Kapten Sarjono Joni. Dia mantan direktur utamanya Transjakarta. Kebetulan dia juga mantan pilot. Akhirnya saya dipercayakan untuk megang Timor Leste untuk pesawatnya Leste Aviation. Wow, ini ya pernah ke Timor Leste kami dulu ini Bapak. Iya, biasa. Dengan menggunakan pesawat jenis Fokker 100, tapi saya pesawat tersebut cuman beroperasi 3 bulan. Akhirnya kami resign. Kemudian saya melanjutkan lagi untuk sekolah instruktur, untuk sekolah ground instructor. Jadi kalau kita berbicara SMA kok bisa menjadi ini, di dunia penerbangan itu tidak membutuhkan sarjana, tapi yang dibutuhkan adalah lisensi dan sertifikasi kompetensi. Begitu. Makanya Bapak, memang belakangan ini yang saya mendengar itu banyak yang sudah sarjana di dunia penerbangan tapi belum bisa masuk ke pekerjaan di perusahaan penerbangan atau apa, itu karena bilang harus ambil sertifikasi gitu. Ya. Gitu ya. Jadi memang itu sudah diatur dalam regulasi ya, regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian sudah diatur oleh regulasi internasional, yaitu dari International Civil Aviation Organization, yaitu organisasi yang dibentuk oleh PBB. Jadi memang itu aturannya, persyaratannya itu. Jadi untuk jenjang pendidikan seperti SMA itu sudah bisa. Begitu. Tapi kalau mau ke sarjananya lagi, baru nanti ngambil sertifikasi atau lisensi bisa. Begitu. Ini apa cita-cita nih jadi pramugari nih, tadi saya dengar ini ya. Luar biasa. Kalau pramugari itu tidak ada sekolahnya. Oh, gitu. Tapi ada banyak kan, kita kalau lihat di TikTok, di YouTube kan ada kayak ada sekolah pramugari Ya. kan, itu untuk Jadi begini, jadi sekolah-sekolah pramugari itu tersebar banyak sekali di media sosial, apalagi khususnya di daerah-daerah Jogja. iya. Itu kurang lebih ada 100 lebih lembaga-lembaga sertifikasi yang seperti itu. Kenapa saya bilang lembaga sertifikasi untuk pramugari itu tidak ada sekolahnya? Karena memang pramugari itu atau flight attendant itu direkrut dari umum oleh maskapai, kemudian dia akan di training sendiri oleh maskapai. Setelah dari hasil training ini, mereka akan mengajukan itu kepada Direktorat Kelayakan Udara untuk penerbitan lisensi melalui kompetensi cek. Jadi kalau sekolah mau ingin jadi pramugari, tidak usah buang-buang uang sampai 40 sampai 50-an juta. Iya, iya. Karena apa? Karena lembaga pendidikan itu tidak bisa mengeluarkan lisensi. Wah. Begitu. Dia hanya bisa mengeluarkan sertifikasi, sedangkan pramugari tidak menggunakan sertifikat melainkan lisensi. Nah ini nih teman-teman, ini kita sudah bisa mengatasi ini karena selama ini pasti kita semua tahu bahwa untuk menjadi pramugari itu kan harus putus sekolah, sarjana, bersertifikat dan sebagainya. Tapi di sini bersama dengan Kapten Yohanes Setiawan, dia mengatakan bahwa pramugari itu tidak hanya dibutuhkan ijazah saja, tetapi juga harus punya lisensi. Ya, harus punya lisensi.
yang ini sudah menjadi apa namanya membuat kita untuk mengetahui dunia penerbangan khususnya di pramugara. Jadi bagi adik-adik kita yang mau masuk di bidang pramugara, kalau pramugara sendiri itu gimana? Ini laki-laki pramugara ya? Ya. Itu panggilannya ya? Ya, Laki-laki sendiri pun sama juga? Sama. Jadi memang prosesnya itu tidak ada sekolahnya. Ya. Tidak ada sekolah secara umum. Yang ada itu sekolahnya itu adalah direkrut dulu oleh maskapai, Ya. baru di training. Jadi dia akan mendapatkan lisensi, bukunya berwarna putih. Kalau mungkin belum pernah melihat ya buku lisensi ya. Kebetulan saya membawa. Kita bukan mau membatasi adik-adik kita untuk bersekolah ya, bukan. Artinya di sini ada kita bicara kemudahannya begitu, kemudahan untuk menjadi pramugara. Nah, ini yang disebut dengan buku lisensi. Nah, buku lisensi ini boleh silakan. Ya. Jadi ini namanya buku lisensi. Buku lisensi ini yang mengeluarkan itu dari Kementerian Perhubungan, khususnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui subdirektoratnya yaitu Direktorat Kelayakan Udara. Jadi untuk teknisi, FOO, pilot, flight attendant atau pramugari-pramugara itu mengantongi lisensinya yang seperti ini. Itu hanya bisa yang mengusulkan itu dari maskapai itu sendiri. Iya. Kalau dari lembaga pendidikan? Ada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan istilahnya 142, 141. Iya, iya. Jadi itu mereka bisa mengajukan, tapi bukan mereka yang mengeluarkan. Oh, Begitu. kita tapi tidak. Berarti selama ini yang kita lihat yang pramugari kayak sekolah itu bukan sekolah dalam materi, tapi itu hanya pelatihan saja untuk Ya, jadi mereka cuman dilatih caranya seperti jadi pramugari itu seperti ini. Tapi belum tentu mereka bisa keterima. Begitu. 5 jam gitu. Iya. Karena tetap mereka juga mengarahnya ke pengerekrutan umum. Jadi lebih baik kalau saya menyarankan daripada membuang-buang biaya, tidak usah sekolah pramugari, karena sekolah pramugari itu memang tidak pernah ada. Kalaupun ada, itu hanya ada diselenggarakan oleh maskapai melalui pengerekrutan untuk menjadi staf atau karyawan di maskapai tersebut. Begitu. Oke, boleh. Nah, jadi di sini saya sendiri penasaran kalau bagaimana kalau maksudnya kalau ketika maskapai sudah merekrut ini calon-calon pramugari atau yang mau jadi pramugari, itu kira-kira ada seleksi lagi atau tidak? Oke, baik, terima kasih. Nah, biasanya maskapai penerbangan itu dia membutuhkan tambahan untuk air crew atau crew cabin. Nah, saat dia membutuhkan penambahan kru cabin karena mungkin armadanya bertambah, nah di situ dia akan membuka lowongan atau rekrutmen untuk wanita maupun pria yang lulusan SMA minimal, bisa berbahasa Inggris, berpenampilan menarik. Kemudian nanti setelah dia membuka, adik-adik bisa melamar nih. Nah, sesuai dengan persyaratan yang sudah diberikan. Kalau lulus seleksi, tahapan seleksinya lulus untuk administrasi, maka akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu kesehatan. Jadi ada yang disebut dengan medical check up. Jadi nanti kesehatan adik-adik itu nanti dites di Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Jakarta, di Kemayoran. Nah, setelah itu lulus, adik-adik sudah bisa di-training oleh maskapai tersebut untuk mendapatkan lisensi. Nah, setelah itu adik-adik sudah bisa menjadi kru cabin di maskapai tersebut secara langsung. Itu berapa waktu, berapa lama? Kalau untuk training sendiri itu 6 bulan. 6 bulan untuk kru cabin kurang lebih. Begitu. Kemudian mereka akan adanya FAM flight. FAM flight itu adalah familiarization flight. Jadi mereka akan ikut terbang dengan beberapa rute, 10 rute minimal. Jadi di situ kalian akan training di dalam pesawat, cara mendemonstrasikan peralatan, penggunaan life vest, oksigen, begitu. Terus penggunaan
safety belt. Jadi nanti semua didemonstrasikan di situ. Terus untuk tadi kan ada medical check up, kan katanya kalau kan ada kalau pramugari sudah patah tulang, bilang kalau suruh medical check up kalau diketahui begitu bilang tidak bisa jadi pramugari, itu betul? Betul, karena menjadi seorang pramugari atau pramugara itu memang membutuhkan fisik yang betul-betul sehat. Karena ini menyangkut dengan begini, jadi seorang flight attendant atau pramugari-pramugara itu mereka itu kan citra dari sebuah maskapai penerbangan gitu. Jadi memang betul-betul fisik itu memang ditampilkan. Nah, sekarang cerita mereka cerminnya. Iya, cermin dari maskapai tersebut begitu. Tapi sekarang ada beberapa maskapai itu lebih dominan mengambil warga Indonesia Timur, khususnya dari Papua, dari ini. Jadi mereka mengambil semua suku yang ada. Jadi namanya kan salah satu istilahnya kalau mau bilang kita mau lihat ada warna lagi. Iya, ada warna di dalam situ. Jadi tidak perlu kalau kepingin punya mimpi jadi pramugari-pramugara, tidak usah sekolah. Mengikuti tes seleksi yang dikeluarkan atau diselenggarakan oleh maskapai penerbangan tersebut. Kalau ini kayak seleksi yang dibuka itu setiap kayak berapa lama, kayak per tahun atau? Tergantung permintaan biasanya. Tergantung kebutuhan daripada maskapainya. Biasa setahun bisa 3 kali, 4 kali begitu. Jadi biasanya kita mendapatkan informasi seperti itu di mana? Oke. Di media sosial atau di mana? Siap. Jadi biasanya informasi-informasi itu dibuka secara internal ya. Jadi memang harus memiliki ini, tapi bisa juga masuk ke websitenya mereka. Itu biasanya dipublish di website. Begitu. Ini yang pengen penasaran mau masuk ke pramugara atau pramugari, yuk silakan dicek saja lah maskapai, pastilah mereka punya website tersebut, bisa dicek itu. Baik Bapak, pekerjaan Bapak kan sebagai flight instructor merangkap instruktur penerbangan bidang penanganan mendarat. Seperti apa? Seperti apa? Mungkin kita yang awam ini kan pasti tidak tahu, toh? Baik. Ini kok bisa ya? Instruktur penerbangan, tapi bidang darat, bidang penerbangan penanganan darat. Coba mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi untuk flight dispatcher sendiri, apa sih tugasnya flight dispatcher? Tugasnya flight dispatcher atau flight operation officer itu sama dengan pilot. Jadi FOO itu sebenarnya sama seperti pilot. Pendidikannya sama, materinya yang diterima sama, hanya yang itu pekerjaan yang Bapak ini juga bisa jadi pilot begitu. Nah, yang membedakannya adalah kalau FOO tidak menerbangkan pesawat. Oh, makanya dia ada di bidang penanganan darat. Ya. Oh, ya. Bisa dilanjutkan ya. Tapi semua materi itu sama. Jadi di Flight Operation Officer atau FOO itu tugasnya adalah menganalisa cuaca. Jadi materi-materinya orang BMKG yang dipelajari sama Badan Meteorologi dan Geofisika itu dipelajari sama FOO. Kemudian struktur pesawat, instrumen pesawat itu dipelajari semua. Ini kalau kita kupas tuntas pasti banyak. Ya. Oke. Kemudian dia tugasnya itu menganalisa cuaca, menghitung berat dan keseimbangan pesawat. Kemudian menentukan titik koordinat pesawat, menentukan bandara, tujuan, rute yang harus dilewati. Terus melihat atau membriefing pilot sebelum terbang. Jadi pilot sama FOO itu kata orang sih sama. Karena dalam segi pendidikan kebetulan sama. Tapi ada bidangnya, kalau pilot lebih mendalami kepada ilmu terbangnya. Kalau kami lebih mendalami kepada performance-nya daripada pesawat tersebut. Begitu. Nah, kenapa
kenapa saya menjadi instruktur di dunia penerbangan, khususnya di penanganan darat, karena memang background saya dari darat. Artinya ini kalau flight dispatcher itu apa? Flight dispatcher itu artinya orang yang memiliki otoritas terhadap pesawat dan krunya, keselamatan pesawat dan krunya. Berarti dia yang terbang gitu? Iya, dia yang menentukan. Menentukan. Kayak kalau kita mau dibilang kalau pelabuhan punya subandar begitu. Beda ya, kalau Sabandar itu kan dia masuknya ke Menhub, Pak. Kementerian ya? Iya. Maksudnya kayak tugas Pokok. pelayanannya, ya, tugas pokoknya. Gitu. Tugas pokoknya kita lebih ke operasional, lebih kepada performance pesawat. Ya. Dalam hal ini adalah penggunaan bahan bakar dari satu rute ke rute yang lain, titik koordinat yang harus dilewati, menganalisa cuaca yang akan dihadapi oleh teman-teman kita penerbang, kemudian kesiapan daripada pesawat itu, pesawat ini dalam keadaan baik apa tidak, itu kita harus tahu. Kemudian yang terakhir itu kita membuat sebuah flight planning atau rencana penerbangan dan menghitung berat dan keseimbangan daripada pesawat tersebut. Itu yang biasa kalau pilot mau terbang kan ada terus ada kayak omong-omong dengan pihak apa, kalau misalnya bilang minta izin di apa supaya bisa terbang tuh. Oke, baik, itu ATC, itu beda. Itu beda lagi. Itu maksudnya dia terhubung ke Iya. mereka. Gitu. Iya. Jadi kami sebelum pesawat itu terbang, Ya. kami membuat namanya flight clearance. Ya. Flight clearance itu kita melaporkan bahwa hari ini jam sekian pesawat dengan registrasi ini akan terbang ke bandara A misalkan. Nah, kami bikin laporannya gitu. Nanti disetujui oleh pihak ATC. ATC itu Air Traffic Control atau yang disebut dengan polisi lalu lintas udara. Gitu. Itu kalau ATC ya ATC itu berarti bapak mereka kantornya itu memang di bandara atau di Ya. pas di bandara? Ya, jadi kami memiliki ruangan atau kantor yang disebut dengan flight operation. Jadi flight operation itu di mana di situ pilot, terus flight attendant atau pramugari-pramugara sebelum terbang itu harus ke situ dulu. Jadi mereka akan meminta data-datanya dari kami. Gitu. Nah, ini kalau masuk ke instruktur penerbangan, Instruktur ini dalam hal ini adalah pengajar. Pengajar yang mana kami mengajar calon-calon petugas penerbangan. oke, itu nanti kita masuk di ada nanti di pertanyaan sertifikat profesi ini ya. Siap. Kan tadi Captain kan sudah omong bilang jabatannya kan sebagai direktur di lembaga penerbangan Citra Jaya Dirgantara. Captain bisa kasih gambaran sedikit tentang profesi itu? Oke. Jadi saya selaku direktur ini saya membawahi beberapa instruktur dan manajemen di dalam lembaga pendidikan Citra Jaya Dirgantara. Kemudian saya juga merangkap sebagai instruktur karena ada beberapa materi yang harus dibawakan sama saya. Jadi ada materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman yang lain, instruktur-instruktur yang lain, ada yang dibawakan oleh saya. Jadi memang kami belajar, mengajarkan materi-materi tersebut itu berdasarkan daripada background kami, basic dan lisensi kami, begitu. Terus berapa besar peluang lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi maupun sekolah-sekolah lain untuk terjun ke dunia penerbangan? Berapa besarnya ini ya 100% bisa. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan pasti bisa. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh saya jurusan bahasa, saya tidak bisa masuk ke penerbangan atau apa. Nah, semua itu nanti kembali lagi diajarkan. Jadi kalian saat masuk pendidikan itu pelajaran dari SD sampai SMA kembali lagi diajarkan begitu. Oh, jadi kira-kira kita mau tahu sedikit kira-kira tugas-tugas apa saja yang ada di dunia penerbangan itu ada apa saja? Oh, siap. Kalau masyarakat awam pada umumnya mengetahui bahwa petugas-petugas yang ada di penerbangan itu cuma pilot, teknisi, pramugari-pramugara, begitu. Tapi sebenarnya banyak sekali petugas-petugas di dalam
ruang lingkup bandar udara itu yang mana untuk menyelesaikan misi penerbangan. Salah satunya adalah selain yang tadi saya sebutkan, ada Flight Operation Officer, ada petugas rem handling. Apa itu petugas rem handling? Petugas rem handling itu adalah asisten daripada Flight Operation Officer. Jadi tugasnya itu adalah mengawasi segala aktivitas yang ada di area pesawat, kemudian berkoordinasi dengan semua unit kerja menyangkut dengan penerbangan. Terus ada yang kita sebut dengan petugas pasasi. Petugas pasasi itu petugas kalau adik-adik ke bandara itu saat melakukan pelaporan tiket, check-in, nah itu namanya petugas pasasi. Jadi dia yang melayani penumpang dari sebelum berangkat sampai dengan kedatangan. Begitu. Kemudian ada petugas kargo. Kargo itu bukan bagasi. Oh, beda. Beda. Kargo itu adalah barang-barang kiriman, paket. Mereka di pintu yang jaga di pintu masuk itu. Itu AFSEC. Itu AFSEC. Itu beda. Itu Aviation Security namanya, begitu. Itu yang pas penumpang masuk. Ya, itu petugas Kalau keamanan. kargo itu kan yang biasa Paket. Ya, itu dia beda pintunya. Beda. Kalau paket itu biasa di gudang dia. Oh. Jadi petugas kargo. Nah, untuk menjadi petugas kargo juga harus mengantongi yang namanya lisensi DG. DG itu Dangerous Goods yang minimal tipe A. Kenapa? Karena itu menyangkut dengan penanganan barang berbahaya. Jadi nanti adik-adik kalau kepingin masuk, makanya saya bilang kalau kepingin masuk dunia penerbangan itu harus sudah bisa merubah mindset, pola pikir. Kenapa? Karena apa yang adik-adik kerjakan nanti ini menyangkut dengan keselamatan banyak orang. Jadi yang pegang peranan paling penting di dalam suatu misi penerbangan itu adalah orang darat. Begitu. Karena pilot itu hanya tahu menerbangkan. Tapi apabila terjadi apa-apa itu dari hasil darat. Begitu. Jadi kecelakaan pesawat itu bisa disebabkan oleh faktor cuaca, faktor teknis atau pesawat sendiri, dan juga bisa faktor human error. Human error itu 90% itu dari penanganan darat yang salah. Begitu. Terus kalau tukang parkir pesawat tuh harus mengantongi apa dulu enggak? Namanya marseller. Harus. Iya, ada sekolahnya dan itu ada lisensinya. Jadi di dunia penerbangan itu sekolah. Mau jadi portir pun kalian harus sekolah. Harus punya sertifikatnya. Kenapa? Karena di situ di pesawat itu di ruang bagasi pesawat atau kompartemen itu ada elektrik yang tidak boleh disentuh. Jadi mereka harus tahu. Sekolahnya memang di maskapai ada sekolah. Bisa di training. Biasanya di training sama maskapainya. Dan dia harus mengantongi sertifikasi untuk portir. Begitu. Namanya sertifikat loading master. Jadi penempatan bagasi pun tidak sembarang, begitu. Satu bandar udara, di mana di situ kan ada beberapa maskapai penerbangan yang punya jasa penerbangan. Karyawan atau orang yang bekerja di situ di satu bandar udara itu dengan masing-masing maskapai tersendiri ataukah direkrut oleh bandar pimpinan atau pimpinan bandar udara itu? Oke, siap. Jadi kita harus bisa memilah antara bandara dan maskapai. Bandara itu petugas bandara itu petugas ada dua, yaitu dari Kemenhub atau dari Dirjen Perhubungan Udara dan dari Angkasa Pura. Nah, petugas bandara sendiri itu hanya sebatas sebagai penyelenggara ke bandar udaraan. Sedangkan kalau Angkasa Pura itu adalah perusahaan jasa pelayanan bandar udara. Jadi dia yang menyiapkan gedung dan keamanan. Tetapi kalau untuk penanganan pesawat dan penumpang itu masing-masing maskapai. Ya, jadi di maskapai sendiri ada yang namanya self handling atau yang ditangani sendiri oleh maskapai.
ada juga yang dia menggunakan jasa ground handling atau jasa perusahaan lain yang untuk menangani, begitu. Tapi kalau yang di pintu masuk itu beda kok. Beda. Jadi di pintu masuk itu biasanya itu dari pihak bandara sendiri, ataupun dari Angkasa Pura. Jadi tergantung dari klasifikasi bandaranya. Apakah bandara ini yang dikelola oleh perhubungan sendiri atau sudah diserahkan atau di pihak ketiga atau jasa dari Angkasa Pura, begitu. Berarti kalau untuk yang mereka yang direktur maskapai itu mereka yang bagian dalam langsung berhubungan dengan pesawat. Iya, begitu. Karena kan pesawat-pesawat itu masuk ke situ kan bayar kepada mereka, begitu. Termasuk dengan gedung-gedungnya. Iya, sewa gedung segala macam. Terus ya, tadi kan katanya kan pihak bandara kan hanya menyediakan gedung. Terus kalau untuk pesawat-pesawat yang masuk itu dari maskapai yang mau mengoperasikan maskapainya di situ, atau dari bandara yang mengajukan untuk maskapai ini melayani pesawat di sini? Tergantung permintaan. Biasanya kalau dari pihak bandara kepingin supaya ada pesawat yang masuk, dia akan meminta dari maskapai. Ada juga yang dari maskapai yang kepingin buka rute, misalnya dari Alor, sekarang Wings nih. Ya. Mungkin suatu saat Citylink minta nih ke pihak bandara, saya kepingin nih buka rute ke situ, begitu. Oke Bapak, ini kan tadi kita sudah bahas mengenai keseharian Bapak, profesi Bapak, pekerjaan dan juga jabatan. Paling jabatan ini sebagai Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Penerbangan Citra Jaya Dirgantara. Ini kan satu perusahaan di Bidang pendidikan. pendidikan ya, di bidang pendidikan. Bapak bisa merekomendasikan mungkin kepada adik-adik mereka yang kepingin mau ikut menjadi pramugari atau pramugara atau profesi lain, mungkin di Citra Jaya Dirgantara sendiri biaya pendidikan dan waktu lamanya pendidikan itu berapa lama? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk lembaga-lembaga pendidikan ini yang mengatasnamakan penerbangan itu banyak sekali. Tetapi pintar-pintarlah untuk kita bisa memilih. Salah satunya yang harus kita pahami dari sebuah lembaga pendidikan itu adalah satu adalah akreditasinya dulu. Lembaga ini sudah terakreditasi apa belum? Yang kedua, materi-materinya. Yang ketiga, instrukturnya. Itu memang instrukturnya memang dari basic itu. Jadi begini, untuk menjadi seorang instruktur itu tidak serta-merta bahwa dia bekerja di bandara, dia bisa mengajar. Tidak. Dia harus mengantongi yang disebut dengan istilah sertifikasi instruktur yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Bisa juga dia dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sudah di-approve oleh Kemenhub, begitu, Dirjen Perhubungan Udara. Nah, biasanya banyak lembaga-lembaga ini karena lihat, oh, ada teman yang bekerja di bandara, bisa nih dia mengajar, begitu. Tapi kan dia secara legalitas belum dong, belum bisa dong dia mengajar, begitu. Karena ini kan Bapak guru nih, pasti tahu. Untuk mengajar itu kan kita ada metodologi yang harus dipelajari. Jadi itu harus dilihat. Nah, kalau saya sih merekomendasikan bahwa jangan pernah sekolah yang namanya sekolah pramugari atau pramugara, karena itu tidak pernah ada sekolahnya. Itu rekomendasi saya. Jangan pernah sekolah pramugari atau pramugara. Kenapa? Karena pramugari-pramugara tidak memiliki sekolah. Mereka itu direkrut dari umum dan akan di-training oleh maskapainya tersebut. Kemudian kalau ingin menjadi petugas darat, ini sekalian promosi ya. Kebetulan Citra Jaya Dirgantara ini juga memiliki materi yang betul-betul beda dari lembaga-lembaga diklat lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Citra Jaya Dirgantara, walaupun dia dengan program yang sama oleh lembaga-lembaga diklat lainnya, tapi durasi diklatnya dia lebih lama, 1 tahun.
Yang lain itu Mereka paling 6 bulan. 6 bulan, 4 bulan. Kemudian untuk materinya, makanya materinya itu sebenarnya materi basicnya FO yang mereka terima. Jadi memang ilmunya mereka, kualitasnya mereka, alumni-alumninya itu memang di atas rata-rata. Dan kalau mau disetarakan ya setara dengan FO inisial yang baru begitu. Begitu. Hanya bedanya kalau FO mengantongi lisensi, mereka mengantongi sertifikasi kompetensi. Gitu. Karena kalau di lembaga pendidikan apa di Citra Jaya Dirgantara sendiri itu dia semacam sekolah tinggi atau dia semacam apa itu perusahaan atau apakah itu juga bisa itu atau satu maskapai juga atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Citra Jaya Dirgantara ini sebenarnya juga dia memiliki perusahaan yang disebut dengan perusahaan jasa penanganan pesawat udara. Jadi ground handling. Tetapi kita lebih banyak lebih intensnya ke lembaga pendidikan. Kenapa? Karena yang kami lihat ya selama ini angka pengangguran yang terdidik itu semakin banyak dari kalangan SMA, SMK, diploma maupun sarjana. Kemudian ada pun lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sekolah-sekolah seperti ini itu dengan biaya yang sangat tinggi, dengan durasi waktu 4 bulan. Nah, kita berpikir 4 bulan ini apa yang dipelajari sama anak-anak? Ya. Sedangkan satu materi belum tentu sebulan dia paham. Begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk intens ke lembaga pendidikan ini supaya menciptakan sumber daya manusia yang profesional, yang mampu berdaya saing tinggi di industri penerbangan secara internasional dan bisa memiliki kompetensi yang baik untuk bisa bekerja. Dan kami juga sudah bisa mengeluarkan gelar profesi. Citra Jaya Dirgantara lembaga satu-satunya yang memiliki approve atau memiliki otoritas untuk mengeluarkan gelar profesi kepada lulusannya, yaitu ahli penanganan darat. Wow. Itu melalui LSP, lembaga sertifikasi profesi. Begitu. Jadi kalau untuk dari Citra Jaya Dirgantara sendiri, ini dong. Ini bukan bagian promosi ya, tapi tadi sudah disinggung terkait lembaga pelatihan. Jadi kita langsung saja ke mungkin tadi pertanyaannya di biaya. Biaya sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Jadi biayanya paling murah Citra Jaya Dirgantara. Untuk tahun ini dia buka dengan biaya pendidikan 13,5 juta. 1 tahun. 1 tahun. Dan bisa diangsur itu. Oke, teman-teman, kalau yang berminat masuk ke profesi penerbangan, khususnya di Citra Jaya Dirgantara, nih, sebentar saya masukkan nomor ya Bapak. Siap. Masukkan nomor, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, bisa langsung hubungi beliau, Bapak Kapten Po Yohanes Desian. Beliau orang Alor. Dan saya dengar-dengar Bapak sudah banyak menciptakan atau dari apa yang Bapak carikan itu sudah diciptakan banyak orang Alor yang bekas dan kembali ada beberapa yang kembali bekerja di Alor. Siap. Jadi dari sekian banyaknya warga NTT, Ya. khususnya ya. Ya. Pada umumnya khususnya Alor. Warga NTT khususnya Alor itu yang sudah saya bina kurang lebih ada sekitar belasan orang. Hampir 20-an orang. Tapi 50%-nya sudah bekerja. Begitu, karena memang kalau kita melihat untuk bandara-bandara di sini, kalau semuanya pulang ke Alor, memang lapangan pekerjaan tidak ada. Ya. Karena memang bandaranya kecil. Mereka di luar ya, banyak. Ada yang di luar. Oh, Ada yang di luar. Oh gitu. Ini nih, berarti kalau kita sudah ketemu begini, khusus Bandara Malik kalau mendapatkan tiket tidak selesai Bapak. Di kabir itu ada 3 orang. Yang satu itu yang tangani pesawatnya, yang 2 itu di perhubungannya langsung. Di bandara sini juga di pemadam kebakarannya ada. Jadi Kalau seperti itu. FOO ini ada pangkat-pangkatnya. Oke. FOO itu memiliki jenjang pangkat, yaitu kalau di pilot ada first officer, second officer, ada pilot, ada PIC atau pilot incumbent, captain itu. Di FOO juga sama.
Di FOO itu ada basic, junior, dan senior. Kalau basic itu ditandai dengan satu garis, satu balok. Ya, Yang di sini. ya. Terus yang kedua, kalau junior itu 2, kalau senior itu 3. Jadi FOO dengan pangkat senior itu setara dengan captain pilot, 4 bar. Istilahnya bar. Tapi kenapa saya menggunakan 4? Karena saya instruktur, jadi saya harus lebih tinggi 1 tingkat. Begitu. Ya. Ini begituan dari di program podcast Masin ini saya bersama dengan anak-anak bisa bertemu orang alumni, salah satu alumni SMA Katolik Santo Yosef Kalabari yang sangat luar biasa. Dan ya, kalau kita mau dengar cerita pengalaman dan juga perjalanan dari Bapak Kapten Yohanes, ini memang kalau kita sendiri berpikir itu tidak mungkin, ya, itu tidak mungkin karena dari awal pulau terpencil, ya, tapi setelah tamat ke semua langsung begitu masuk ke dunia penerbangan dan hingga hari ini, saat ini Pulang kampung liburan nih. liburan. Liburan. Beliau lagi liburan ke kampung dan sempat kita bertemu di kesempatan ini luar biasa. Oke. Karena tadi kita bahas-bahas sedikit, kita sudah tahu semua. Kira-kira Bapak bisa kasih kita motivasi apa untuk kita? Siap. Motivasi buat adik-adik semua, apapun profesi itu, apapun pekerjaan yang akan kalian geluti, hanya satu. Apabila kalian sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan, cintai pekerjaan itu, geluti dia baik-baik, dalami dia. Jadi seperti kita berenang. Jadi kita berenang di atas permukaan, kita selam untuk mencari tahu kedalamannya berapa. Itu motivasi buat kalian. Karena orang sukses itu tidak pernah dibentuk dari hal-hal yang mudah. Pasti dibentuk dari hal-hal yang sulit. Begitu. Nah, jadi untuk motivasi kalian, saya kepingin alumni daripada SMA Katolik Santo Yosef ada yang bisa menjadi regenerasi dari saya. Karena saya adalah satu-satunya putra Alor khususnya dan NTT pada umumnya yang menjadi instruktur penerbangan di Jawa. Wah, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin masih banyak lagi pertanyaan Siap. yang bisa kami tanyakan. Tapi yang mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa menangkap poin teman-teman. Ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan Bapak Setiawan. Mungkin Bapak sebelum kita tutup mungkin ada proses statement gitu Bapak. Oke, buat adik-adik yang memang memiliki mimpi ingin bergabung di dalam industri penerbangan, hanya satu saran saya, pintar-pintar memilih lembaga pendidikan. Karena sudah banyak kasus-kasus yang jelek yang dialami. Baik. Nah, begitu. Oke, baik. Dari akhir proses segmen ini, maka video podcast masih kita dengan judul lulusan SMA Katolik Santo Yosef Kalabari untuk bisa jadi instruktur penerbangan terakhir sampai hari ini. Dan sampai jumpa.